semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, sesuai permintaan kalian, di video kali ini aku akan buatin video pick a card ya. Di sini untuk temanya yaitu ciri detail seseorang yang akan menjadi pendamping hidupmu. Nah, yang dimaksud pendamping hidup kamu itu bukan sekedar yang kayak pacar-pacaran ya, tetapi cinta sejati di mana nantinya kamu akan menikah dengan orang ini. Jadi seperti itu. Oke, buat kalian yang ingin konsultasi secara pribadi, secara private trading, kalian bisa ya lihat link kontak WA-nya ada di bawah deskripsi video ini, atau kalian juga bisa lihat di video opening yang tadi. Di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu dan pilihlah kartu mana yang menurut kalian hati kalian terpanggil untuk memilih. Jadi seperti itu. Misalkan hati kamu terpanggil untuk memilih batu yang warna biru. Nah, berarti itu tandanya energi kalian gitu. Misalkan hati kalian terpanggil untuk memilih batu yang silver, berarti energi kalian ada di batu yang silver itu. Oke? Buat kalian yang butuh waktu lebih panjang lagi untuk memilih ya, kalian bisa pause aja video kali ini, jadi nggak usah buru-buru. Oke? Di sini kita akan coba reading dari urutan kartu yang pertama. Jadi ini yang pertama, kedua, dan ketiga. Oke, kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu. Blue Stone ya. Oke, di sini ada energi The Fool. The Fool tuh menggambarkan sebuah energi kebebasan, energi perjuangan, energi dalam artian tuh kayak saling percaya satu sama lain. Jadi di sini aku melihat ciri-cirinya dia. Dari segi usia sih memang dia sedikit lebih muda atau bisa juga seumuran sama kamu. Yang jelas walaupun dia seumuran kamu, tetapi orang ini mampu bersikap dan berpikir secara dewasa. Dia orangnya memang suka dengan kebebasan. Jadi kayak nih orang itu karakternya nggak suka dikekang dan nggak suka ngekang pasangannya. Asalkan sama-sama suka satu sama lain, is enjoy gitu. Jadi orangnya nggak terlalu suka yang namanya kekang-kekangan ya. Aku juga bisa melihat ya bahwa dia tipikal seseorang yang dia suka memperjuangkan. Selagi apa yang dia perjuangkan tuh masih sangat layak untuk dia pertahankan. Dan dia juga nggak akan segan-segan untuk melepaskan apabila dia merasa gitu ya, yang diperjuangkan tuh tidak sesuai dengan harapan dan keinginan dia. Di sini aku juga bisa melihat ya sebuah energi di mana memang kesannya nih orang itu kayak dia orangnya nggak to the point sih. Dia lebih ke arah yang kayak tarik ulur gitu ya, kayak tarik ulur nggak jelas gitu. Jadi kayak nih orang itu bukanlah tipe seseorang yang misalkan dia suka sama seseorang, ya udah langsung dia embat, dia menyatakan perasaan dan isi hati dia ke kamu. Tapi jika karakter nih orang, aku merasa bahwa kamu nantinya akan menjalani sebuah kedekatan sama dia itu dalam kurun waktu yang cukup panjang. Cukup panjang tuh dalam artian tuh kayak nih orang sebenarnya suka atau enggak gitu. Nih orang sebenarnya serius atau enggak. Soalnya itu kayak orang ini enggak langsung to the point gitu. Tetapi yang saya rasakan dia orangnya sangat menghargai sebuah proses yang terjadi gitu. Jadi kayak dia nggak mau menjalani apapun tuh secara serantanan, secara terburu-buru, karena itu menyangkut masa depan yang akan dia jalani. Jadi seperti itu. Di sini aku melihat bahwa dari segi pekerjaan ya, orang ini bisa seorang yang bisa dibilang tuh kayak bekerjanya di bidang entertain bisa. Dia seorang entrepreneur juga bisa. Ataupun dia seorang karyawan gitu ya. Tetapi dari segi jabatan kayak orang ini memiliki pengaruh yang cukup besar gitu. Yang jelas aku melihat ya, dia juga memiliki rasa tanggung jawab yang cukup besar terhadap siapapun gitu, baik pekerjaan, baik orang yang dia sayang ya, maupun sama keluarga dia. Jadi seperti itu. Oke.
eh menurut aku sih dia tipikal seseorang yang paling dekat sama keluarga gitu ya, terutama mungkin orang tua dia. Karena aku melihat bahwa ketika orang ini tuh kayak berada di jalan yang buntu, terkadang kan ada seseorang tuh yang kayak lebih baik diem aja gitu. Tapi kalau orang ini tuh enggak, dia kayak lebih banyak mengadu ke orang tuanya dia, atau mungkin terutama ke ibunya dia gitu. Karena bagi dia ibu adalah segalanya. Jadi seperti itu. Di sini aku melihat mungkin sisi negatifnya dia, ya dia orangnya sedikit nggak mau ngalah dan sedikit keras kepala. Tetapi hal itu tuh kayak nggak berlangsung selamanya gitu. Yang jelas walaupun dia memiliki sisi negatif yang seperti itu, tetapi orang ini tuh masih mampu mengimbangi pasangannya. Jadi seperti itu ya. Aku juga melihat ya ada energi the Hermit and Good. Hermit and Good tuh kayak aku ngelihat bahwa nih orang itu memiliki pesona dan karismatik yang cukup tinggi. Entah kenapa gitu, walaupun nantinya itu kamu belum ketemu sama dia, belum pernah bertatap muka, tapi pesona dia itu kayak nggak bisa terkalahkan gitu. Kayak kamu langsung, walaupun dia belum menyatakan isi hatinya ya, tapi kayak seolah-olah hati kamu ini ada ketertarikan tersendiri gitu, yang seolah itu kayak meronta-ronta. Ini orang kok masih ya, dari sikapnya, dari cara dia bicara, dari sisi perhatian dia, intinya tuh kayak mampu meluluhkan hati kamu. Dan sentuhannya itu kayak bener-bener beda daripada orang yang pernah kamu kenal dulu. Jadi seperti itu. Aku melihat bahwa nih orang juga mungkin dari segi apa ya, dari segi cara dia ngomong gitu, nih orang jujur dan orangnya belak-belakan. Terkadang juga ada sebuah perkataan tuh yang misalkan orang lain kayak masih belum paham dia, ya pasti nih orang omongannya kok tajam banget ya gitu. Nih orang kayak perkataannya sangat menyayat hati gitu. Ya padahal apabila kita boleh tahu ini memang karakternya dia gitu, dan ini tuh kayak nggak bisa dirubah. Karena nih orang itu kayak nggak bisa bersandiwara, nggak bisa drama gitu. Dia akan mengatakan tidak apabila tidak gitu, dan iya mengatakan iya apabila memang iya gitu. Ini itu kayak lebih kurang bisa bermanipulatif lah, ini itu seperti itu. Jadi kayak belak-belakan aja gitu. Nih orang juga menurut aku karakter seseorang yang bucin juga gitu, apabila dia sudah menemukan seseorang yang sangat dia sayang. Jadi jangan heran apabila kayak kesannya dia itu agak lebay dikit gitu, dikit-dikit perhatian sama kamu, dikit-dikit telepon sama kamu, dikit-dikit tuh kayak apa ya, intinya itu selalu berkaitan sama kamu gitu. Kamu jangan kaget. Karena aku melihat bahwa nih orang ketika dia sudah menemukan belahan jiwanya dia, nih orang tuh bucin banget gitu, susah untuk lepas dari kamu. Dan orang ini juga orangnya susah untuk jatuh cinta. Jadi kayak ada sisi positif, ada sisi negatif gitu. Ya positifnya tuh kayak orang ini selalu ingin ya, dalam artian tuh kayak terkoneksi sama kamu gitu. Orang ini tuh selalu perhatian ke kamu gitu. Dan dia juga orangnya susah untuk lepas apabila dia udah terlanjur sayang dan cinta. Orangnya juga menurut aku itu tipikal seseorang yang suka dengan kejutan gitu. Suka dengan kejutan tuh kayak dia nggak suka banyak bicara sih sebenarnya gitu. Jadi kayak intinya tuh lebih ke arah energinya berat sih di sini. Kayak aku nariknya itu berat. Jadi kayak seolah-olah nih orang itu gambarannya seperti ini ya. Orangnya itu kayak suka dengan kejutan gitu. Jadi jangan heran apabila misalkan kamu tiba-tiba disupresin dia, atau mungkin kalaupun kamu nggak disupresin dia, ya akan ada gitu ya sisi hal tuh yang kayak
membuat kamu itu merasa terkejut gitu ya. Ternyata di balik dia yang seperti ini, ternyata dia masih memiliki sisi positif loh gitu, yang kayak membuat kamu itu makin berkesan. Nah, jadi intinya itu kayak kejutannya itu semacam hal yang seperti itu. Dan di sini aku melihat bahwa dia orangnya suka bergaul gitu. Jadi jangan heran apabila teman dia itu banyak gitu. Temannya dia itu banyak di mana-mana. Kemudian juga relationship, maksudnya itu relasi dia gitu. Relasi dia itu juga banyak gitu. Karena menurut aku orangnya itu suka bersosial ya gitu. Jadi bukan tipikal seseorang yang suka sendiri sebenarnya gitu. Aku melihat dia juga tipikal seseorang yang menurut aku menganggap sebuah hubungan tuh hubungan yang berkualitas sih gitu. Jadi kayak nih orang tuh nggak suka ya apabila kayak pacaran tuh cuma seneng-seneng aja gitu. Karena yang dia cari itu komitmen gitu, seseorang yang benar-benar bisa diajak untuk berjuang sampai benar-benar kebahagiaan itu datang gitu. Jadi ya maaf aja kalau niat dan tujuan kamu itu cuma main-main gitu. Dan menurut aku dia juga tipikal seseorang yang bisa membedakan gitu ya, mana orang yang baik untuk dia dan mana yang tidak gitu. Jadi kita ini nggak bakalan tahu kriteria dia gitu. Jadi kayak ya sangat bersyukur apabila dia respect duluan ke kamu. Itu tandanya apa yang dia cari itu ada di dalam diri kamu gitu. Karena menurut aku dia itu memiliki kriteria tersendiri gitu. Orang mana yang baik untuk dia dan orang mana yang nggak baik untuk dia. Apabila dia sudah merasa mendapatkan orang yang sesuai dengan harapan dia, nih orang tuh kayak tanpa kamu minta bakalan ngejar sendiri gitu. Ya di awal memang tuh kesannya rumit gitu. Tapi apabila kamu sudah benar-benar bikin dia nyaman, dia bakalan ngejar kamu gitu. Jadi memang di awal sulit gitu. Cuman kayak nantinya ya kamu yang bakalan dikejar sama dia. Oke. Aku melihat bahwa nih orang itu tipikal seseorang yang menurut aku dia orangnya suka alam terbuka gitu, suka terbuka. Jadi kayak nih orang tuh nggak cocok banget gitu ya. Misalkan kamu ajak nonton gitu, kamu ajak jalan ke mall, kamu ajak intinya tuh nongkrong di kafe mana gitu, nongkrong di tempat mana, ya sesekali sih is okay gitu. Tetapi apabila ada opsi gitu, dia lebih memilih kayak alam yang terbuka, entah pantai gitu, entah hutan, entah pegunungan, entah air terjun, entah danau gitu. Dia suka hal-hal yang intinya itu yang natural gitu. Karena dia merasa bahwa ketika dia menemukan alam gitu, disitulah dia menemukan ketenangan. Jadi seperti itu. Yes. Di sini ada Seven of Hermes. Aku ngerasa sih bahwa dia tuh kayak tipikal seseorang yang intinya itu kayak nggak mau besar dari ucapan, tetapi orang ini lebih menunjukkan segala sesuatu itu lewat tindakan nyata gitu. Jadi kayak kamu nantinya itu jarang denger deh gitu ya kata-kata romantis dari dia gitu. Kayak aku sayang sama kamu, aku setia sama kamu, aku cinta sama kamu. Kamu bakalan jarang dengerin kata-kata tersebut. Karena baginya dia gitu ya, prinsip hidupnya dia itu kayak ya mencintai seseorang itu harus kita tunjukkan lewat perbuatan yang nyata gitu. Bukan rayuan gitu ya, bukan rayuan, bukan gombalan. Dia lebih suka intinya itu menunjukkan kasih sayang dia lewat tindakan yang nyata. Jadi seperti itu. Dan di sini dia juga tipikal seseorang yang suka dengan kebersamaan gitu. Jadi kayak sebenarnya walaupun orang ini tuh kayak suka memperjuangkan, tapi dia lebih ngerasa nyaman lagi apabila pasangannya juga mau sama-sama berjuang gitu. Jadi kayak intinya itu nggak cukup kamu yang berjuang, nggak cukup dia yang berjuang. Ini kan menyangkut sebuah hubungan gitu. Jadi ya ayo gitu, kita mari sama-sama berjuang untuk mendapatkan satu tujuan, yaitu kebahagiaan. Jadi seperti itu. Dan di sini lebih ke arah coaching atau saran untuk kamu dan dia ke depannya gitu ya. Saran-saran
saran-saran untuk kamu dan dia. Yes. Aku di sini tuh kayak merasa energi antara kamu dan dia itu klop gitu. Jadi bisa dibilang ya memang uang adalah segalanya, tetapi kebersamaan, kedamaian, keharmonisan, keromantisan itu yang lebih utama. Karena ya menurut aku materi itu bisa dicari sama-sama gitu. Yang penting kalian berdua itu sama-sama bisa menjaga hati, sama-sama bisa menjaga komitmen dan kesetiaan. Di sini ada The Lovers ya. The Lovers tuh kamu nantinya itu kayak nggak perlu berpikir bahwa aku ini harus jadi apa untuk mengikat hatinya dia, mengikat perasaan dia biar disukai dia. Ya, karena bagi dia itu apa ya, dalam artian cinta yang apa adanya gitu. Jadi kayak kamu nggak perlu harus jadi orang lain untuk berusaha disukai sama dia. Cukup jadi diri kamu sendiri aja gitu. Dan apabila kamu merasa ada sesuatu hal yang perlu kamu perbaiki, ya maka perbaiki gitu. Jadi kayak nggak perlu kita harus jadi A gitu ya untuk disukai si B. Kita nggak perlu jadi si C untuk disukai si B. Jadi seperti itu. It's natural aja. Jadi diri kamu sendiri gitu. Di sini ada energi Sun. Sun itu melambangkan kemanjaan dan suka diperhatikan. Jadi bisa dibilang kalaupun dia seorang cowok, orang ini tuh kayak paling suka dia diperhatikan gitu. Paling suka manja sama pasangannya gitu. Misalkan kayak pengen ada di samping kamu gitu, pengen kamu peluk gitu. Kalau misalkan dia seorang cewek, ya berarti dia cewek yang manja gitu, yang manja, yang suka dimanjakan sama pasangannya. Jadi seperti itu. Di sini yang namanya sebuah hubungan itu pasti tak lekang sama yang namanya godaan gitu. Dan nantinya antara kamu dan dia itu tentunya akan menghadapi banyak hal ya gitu. Dan jangan merasa takut gitu ya menghadapi problem tersebut. Karena aku yakin apabila kalian mampu berkoordinasi satu sama lain, ya semuanya akan baik-baik aja. Yang penting jangan pernah membesarkan ego, jangan pernah saling menyalahkan. Itu adalah kunci keberhasilan dari sebuah hubungan. Apabila kamu tidak bisa melewati hal tersebut, ya maka apa yang kamu impi-impikan, apa yang kamu idam-idamkan itu bakalan menyakitkan, bakalan sia-sia bagi kamu, bakalan hancur. Kenapa hancur? Ya karena kita nggak bisa ngontrol ego kita, karena kita nggak bisa ngontrol emosi kita. Maka komitmen yang sudah kalian pertahankan selama ini tuh bakalan sia-sia aja. Nah jadi pesannya itu. Oke, sekarang kita lanjut. Buat teman-teman yang memilih kartu nomor 2 dengan pel rose ya, dengan batu rose yang warna pink tadi, pilihan pel kedua. Oke. Di sini kita tarik energinya berdasarkan energi sekarang dan di masa yang akan datang. Mungkin beberapa di antara kalian juga sudah merasakan ketemu sama si doi. Bisa juga beberapa di antara kalian masih belum menemukan. Sabar aja. Pasti apabila waktunya sudah tiba, dia pasti datang juga kok gitu. King of Cup. Oke, keren sih. Di sini ada energi King of Cup. King of Cup melambangkan sosok dewasa, bijaksana, mampu bersikap adil, dan menurut aku dia tipikal seseorang yang intinya itu apa ya, dalam bahasa Indonesia gitu, dia itu benar-benar bisa ngemong kamu, bisa ngimbangin kamu gitu. Aku melihat dari segi ciri fisiknya dulu ya. Aku melihat bahwa dia dari segi usia itu memang lebih dewasa dia daripada kamu. Dan di sini ada juga beberapa di antara mereka yang perbedaannya itu cukup jauh. Walaupun perbedaannya cukup jauh, tapi bukan berarti dia nggak bisa ngikutin kamu gitu. Karena walaupun perbedaannya jauh, orang ini tuh tetap gitu ya, bisa ngimbangi umur kamu, bisa mengimbangi perbedaan tersebut. Dan di sini
Kenapa aku tadi bilang ngemong gitu? Ya karena aku melihat bahwa nih orang itu, misalkan dia seorang cowok, berarti kayak orang ini tuh seolah-olah itu memiliki sisi kebapaan. Kalau misalnya dia seorang cewek, berarti dia memiliki sisi keibuan gitu, keibuan. Dan orang ini juga menurut aku memiliki rasa respect yang cukup tinggi terhadap siapapun gitu ya. Dan orangnya menurut aku ringan tangan, suka membantu. Jadi kayak nih orang itu nggak pernah memikirkan diri dia terlebih dahulu. Ini sama sih kayak kamu ya, energinya klop sama dia gitu. Jadi kayak nih orang itu terkadang dia lebih memikirkan orang lain ketimbang dia memikirkan diri dia sendiri gitu. Jadi bisa dibilang mungkin ini adalah salah satu hal yang membuat dia dulunya itu kayak sering merasa disakiti sama mantan-mantan dia, sering dimanfaatkan kebaikan dia gitu ya. Jadi kayak membuat orang ini tuh merasa lelah gitu ya. Sebenarnya orang ini tuh nantinya kamu ketemu dia itu di saat dia itu kayak benar-benar susah membuka hati gitu ya. Takut apabila kamu itu sama seperti mantan-mantannya, takut apabila kamu itu sama seperti yang lain gitu. Tapi ya seiring berjalannya waktu kamu bisa membuktikan gitu bahwa ya kamu ini beda gitu, kamu ini beda, bahwa aku ini beda gitu ya. Nggak seperti orang yang dulunya itu pernah nyakitin perasaan kamu. Di sini memang terlihat sih gitu. Jadi kayak bagi dia, menghapus luka itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Karena aku melihat dia itu tipe seseorang yang karakternya itu misalkan ya gitu. Terkadang kita biasa kayak porsi rasa sakit si A gitu ya. Misalkan dia disakitin ya udah gitu. Mungkin 1 bulan dia udah bisa normal balik lagi. Tapi kalau ini orang porsinya itu beda gitu. Jadi rasa sensitif dia itu cukup tinggi. Jadi bisa dibilang ya dia butuh waktu yang cukup lama lagi untuk bisa menyembuhkan rasa sakit hati tersebut. Jadi seperti itu. Ini memang bawaan ya gitu. Dia orangnya lembut, orangnya sabar, orangnya perhatian. Tapi ya orangnya menurut aku gampang sensitifan gitu. Jadi kita harus berhati-hati dalam bertutur kata. Jangan sampai kita menyinggung, menyakiti perasaan dia. Di sini aku juga bisa melihat dia juga orangnya sih pekerja keras ya. Dia juga tipikal seseorang yang menurut aku tuh kayak apabila dia sudah menemukan apa yang dia inginkan, ya maka itu kayak fokusnya dia nggak ada yang lain lagi gitu. Yang dia pikirkan adalah bagaimana langkah selanjutnya untuk menata masa depan gitu ya bersama orang yang dia sayang gitu. Aku ngerasa bahwa energi di kartu yang di pel yang kedua ini gitu, aku kayak melihat antara kamu dan dia ada kesinambungan, banyak kesamaan sebenarnya gitu. Walaupun dari segi usia kalian tuh kayak berbeda gitu ya. Yang jelas tuh nih orang dulunya itu pernah berjuang, pernah cinta banget, pernah sayang banget sama orang, tetapi perjuangan dia itu nggak pernah dihargai sama pasangannya gitu ya. Bahkan bisa dibilang apa yang dia perjuangkan selama ini tuh kayak tidak sebanding sama yang intinya itu mantannya dia berikan gitu. Alhasil ya dia itu akhirnya tuh kayak merasa bahwa itu yang membuat dia takut mencintai gitu, takut membuka hati gitu. Sebenarnya saat dia jalan sama kamu, saat dia deketin kamu, dia kayak masih membawa rasa trauma tersebut gitu. Jadi dia itu kayak masih wanti-wanti gitu. Takut apabila dia udah terlanjur cinta, udah terlanjur sayang sama kamu, tapi takut gitu ya apabila kamu tinggalkan. Itu adalah rasa ketakutan terbesar dia. Nah di sini aku melihat ya, kalau dia seorang cowok ya memang tujuan dia bukan untuk kesenangan, bukan untuk mencari having fun gitu. Karena yang dia cari adalah seorang, kalau dia cowok ya, seorang perempuan yang bisa dijadikan sebagai pendamping hidup dan ibu untuk anak-anaknya nanti. Kalau misalnya dia seorang perempuan, ya berarti dia mencari sosok seorang laki-laki yang bertanggung jawab, yang bisa menjadi ayah untuk anak-anaknya nanti. Jadi seperti itu. Oke, kita hold sebentar ya. Ada azan. Bentar lagi kita lanjut ya. Kita sama-sama menghormati dan menghargai. Oke? Oke, kita lanjutkan lagi ya. Oke. Di sini juga ada energi Two of Silks ya. Two of Silks di sini energi tentang bisa dibilang tuh kayak
antara kamu dan dia gitu. Jadi kayak nih orang itu paling enak banget kamu tukar pikiran ke dia, dia tukar pikiran ke kamu gitu. Jadi kayak nih orang itu sebenarnya nggak bisa dengan jalan pikiran masing-masing gitu. Jadi kayak apapun yang dia lakukan tuh dia ngomong dulu ke kamu gitu. Misalkan dia mau melakukan suatu hal, ya pasti gitu harus dengan pertimbangan pasangannya. Jadi kayak tidak bisa menghakimi dengan pikiran dia sendiri gitu. Jadi kayak apapun yang dilakukan walaupun hal sepele, dia itu kayak tetap mengkonfirmasi sama pasangannya gitu. Karena memang orang ini tuh kayak benar-benar enak diajak untuk bertukar pikiran gitu. Jadi bukan tipikal seseorang yang jalan dengan pikiran dia masing-masing. Ini hampir sama ya seperti yang nomor 1, tapi di sini energinya berbeda. Di sini ada energi kedamaian. Kedamaian tuh kayak dia orangnya nggak bisa marah gitu. Kan terkadang ada seseorang tuh yang kayak dari ocehannya itu kayak bener-bener menyayat hati, dari segi omongannya kasar. Kalau ini orang nggak gitu. Ketika dia marah, ya dia akan menunjukkan ekspresi yang diam dan dingin gitu. Ketika kamu menemukan dia sedang terdiam dan dingin, itu tandanya ada sesuatu yang harus diperbaiki, entah dari hubungan atau dari diri kamu. Jadi seperti itu, karena dia nggak bisa gitu ya, dalam artian tuh kayak menjudgment seseorang, memberikan sebuah punishment, itu nggak bisa. Jadi kayak bener-bener ya tanda dia marah ketika dia diam dan dingin. Jadi seperti itu. Dan di sini ada juga energi sun ya, the sun. The sun tuh kayak orang ini tuh memiliki pengaruh yang besar sama siapapun gitu. Jadi bisa dibilang tuh banyak orang yang kayak mungkin tuh mendapatkan pencerahan dari dia gitu. Pencerahan dari dia itu misalkan teman-teman dia, sahabat-sahabat dia ketika berada di titik sulit, orang ini tuh kayak mampu memberikan pencerahan gitu ya. Baiknya mana yang harus kamu ambil, langkah apa gitu ya, biar kamu bisa menghadapi masalah ini. Bisa dibilang tuh dia mampu memberikan coaching yang terbaik gitu ya, baik sama siapapun gitu, maupun sama pasangan, sahabat, teman, keluarga, saudara gitu. Aku melihat ya, di sini ada Ten of Hermes. Aku melambangkan dia tipikal seseorang yang gak gampang percaya gitu ya, gak gampang percaya sama siapapun gitu ya. Jadi ya kamu jangan heran apabila itu kayak kamu di awal tuh ngerasa bahwa nih orang tuh kayak masih belum yakin sama kamu 100%. Karena basically dia memiliki masa lalu yang kurang begitu bagus. Kemudian juga orang itu yang menjadikan nih orang gak mudah percaya sama siapapun gitu. Jadi bisa dibilang tuh untuk meyakinkan dia itu maaf batuk ya, butuh proses atau waktu yang sedikit cukup panjang gitu ya. Karena ya mungkin basically dia memiliki masa lalu yang kurang begitu bagus. Bukan berarti kamu disamakan sama masa lalu dia, bukan. Tetapi lebih ke arah yang ya orang ini tuh lebih hati-hati aja gitu loh. Dia nggak mau sembarangan pilih, dia nggak mau sembarangan asal menaruh hati. Takutnya apabila dia merasakan kekecewaan seperti yang dulu. Tetapi kan untungnya itu kayak nih orang tuh nggak mudah dalam artian tuh nggak mudah percaya sama orang tuh. Untungnya ya dia nggak bakalan percaya apabila dia nggak melihat sama fakta realitanya gitu. Jadi kayak nih orang nggak gampang terpengaruh juga gitu. Itu sisi plusnya. Di sini dia juga tipikal seseorang yang menurut aku tuh dalam artian tuh kalau dia suka sama seseorang, dia nggak langsung kayak main tembak gitu, main menaruh hati, tapi bener-bener dia amati terlebih dahulu gitu. Nih orang sesuai apa nggak dengan keinginan hati dia. Ya kalau misalnya sesuai dengan harapan dan keinginan hati ya bakalan dia lanjutkan. Tetapi kalau misalnya nggak sesuai dengan harapan dan keinginan hati, ya dia nggak bisa memaksakan gitu. Namanya cinta kan juga nggak bisa dipaksa. Di sini ada energi The Battle of Wagon. The Battle of Wagon tuh kayak dia tipikal seseorang yang menurut aku
dia kayak nggak suka buang-buang waktu gitu, kayak buang-buang waktu hanya dia gunakan untuk sekedar nongkrong, dia gunakan waktu dia untuk hal-hal yang nggak bermanfaat gitu. Dia bukan tipe seseorang seperti itu, tetapi dia akan menggunakan waktu dia untuk hal-hal yang lebih bermanfaat gitu. Jadi kayak kamu bakalan ngerasa jarang banget gitu ya nemu dia ngerasa suka banget gitu ya kayak kamu ajak nongkrong gitu, karena menurut aku dia nggak suka sama hal-hal seperti itu gitu. Bagi dia kayak nongkrong-nongkrong itu adalah hal-hal yang buang-buang waktu gitu. Jadi kayak daripada digunakan untuk hal seperti itu, ya pasti dia lebih memilih dia gunakan untuk bekerja gitu ya, untuk mencari rupiah demi masa depan antara kamu dan dia nantinya. Sekarang kita lihat pesan-pesan untuk kamu dan dia. Di sini memang ya bisa dibilang tuh kayak berhadapan dengan seseorang yang jauh lebih dewasa daripada kita itu terkadang butuh waktu dan penyesuaian. Butuh waktu dan penyesuaian tuh artinya ya nggak semudah gitu ya seperti apa yang kita bayangkan gitu. Kalau dia pasti bisa ngimbangin kita, tetapi terkadang kita itu kayak masih kesulitan untuk berusaha ngimbangi dia gitu ya. Terutama perbedaan usia. Tetapi apabila kamu mau lebih sabar gitu, ya aku yakin gitu pasti tanpa kamu belajar, kamu bakalan bisa ngimbangin dia dengan sendirinya. Jadi seperti itu. Di sini juga menurut aku ketika kamu sudah menemukan dia, kamu gak bakalan sendiri lagi. Karena aku ngerasa bahwa saat ini tuh kayak ketika kamu sedang maaf ya Batu, ketika kamu sedang ada masalah, kamu tuh kayak gak ada tempat untuk mencurahkan isi hati. Tapi ketika dia sudah ada di dalam hidup kamu, ya kamu bakalan kayak ngerasa nggak sendiri gitu loh, karena di balik sana itu ada seseorang yang mau peduli sama kamu. Queen tuh kayak aku yakin sih bahwa nih orang itu benar-benar bisa secara perlahan gitu ya merubah kamu menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi, merubah kamu menjadi pribadi yang lebih bisa berpikir secara realistis, bisa menjadikan kamu itu kayak lebih baik lagi, lebih disiplin lagi daripada yang dulu gitu. Dan kamu pun juga bisa merasakan perubahannya gitu ketika kamu nggak sama dia dan ketika kamu sama-sama dia gitu. Akan ada gitu ya sisi positif yang benar-benar kamu rasakan di dalam diri kamu. Jadi seperti itu. Di sini aku melihat ya bahwa nih orang juga nantinya apabila kamu sudah berumah tangga sama dia enak kok diajak untuk kayak sama-sama saling memikul beban gitu. Jadi bisa dibilang saat ini mungkin banyak rencana yang ada di dalam pikiran kamu, kayak rencana ingin buka bisnis ini, rencana ingin usaha ini, cuman kayak kamu masih nggak ada pedoman gitu, kamu nggak ada seseorang yang mampu mensupport kamu. Ketika dia sudah hadir di dalam kehidupan kamu, ya aku yakin bahwa orang ini nantinya akan mendukung kamu sepenuhnya selagi hal tersebut bermanfaat bagi diri kamu. Dan di sini menurut aku dia orangnya paling benci dengan pengkhianatan. Jadi ya sebisa mungkin ketika kamu sudah jalan sama dia, kamu harus bisa ngejaga hati untuknya gitu. Karena apabila orang ini sudah merasa dikhianati, orang ini sudah merasa disakiti, maka rasanya sangat sulit untuk mendapatkan kata maaf dari dia. Jadi seperti itu. Di sini juga ada the moon. The moon tuh kayak melambangkan kecemasan, melambangkan ketakutan. Aku memang merasakan ya ini lebih ke energi kamu sih. Kamu saat ini sebenarnya itu kayak masih merasa susah atau sulit membuka hati untuk orang baru. Tapi ya sebaiknya jangan pernah gitu ya membawa rasa ketakutan tersebut berkepanjangan. Nanti justru malah takutnya itu berimbas sama kamu gitu. Kamu jadi kayak susah untuk membuka hati, susah untuk berkenalan gitu. Rasa takut sih boleh gitu, asalkan nggak terlalu berlebihan. Oke, dan sekarang kita lanjutkan. Buat teman-teman yang memilih kartu selanjutnya, kartu nomor 3 dengan silver stone ya. Oke, kita akan coba silver stone. Oke.
Oke, di sini ada strength, ciri detail seseorang yang akan menjadi pendamping hidupmu nanti. Strength melambangkan energi, dalam artian gairah, semangat, kehati-hatian, dan ketegasan kebijaksanaan. Jadi bisa dibilang kalau dari ciri fisik, melihat dia orangnya bisa lebih muda daripada kamu, bisa lebih tua, tetapi perbedaannya tidak terlalu jauh seperti yang nomor 2 tadi. Jadi bisa dibilang beda setahun, 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. Jadi kayak perbedaannya itu nggak terlalu jauh. Yang jelas menurut aku dia tipe seseorang yang bersikap dewasa, bersikap adil, bijaksana, tegas, disiplin, dan intinya tuh orangnya nggak suka bertele-tele sih gitu. Dan dia juga tipe seseorang yang sangat menyukai kejujuran, dan aku melihat bahwa dia juga tipe seseorang yang menurut aku memiliki kasih sayang yang cukup tinggi gitu, baik sama siapapun. Mungkin dari segi hobi antara kamu dan dia memang ada sedikit perbedaan, tapi itu tidak mengurangi bentuk rasa sayang dan cintanya dia. Karena menurut aku tuh kayak hobinya nih orang itu kayak suka sama binatang gitu, bisa suka sama kucing, hewan, yang jelas tuh kayak hewan-hewan peliharaan dia suka banget gitu. Dan orang yang seperti itu biasanya itu memiliki kasih sayang dan bisa menjaga perasaan gitu. Oke. Sama ya, di sini the crown, di sini ada strength. Kalau di sini lebih energi. The crown tuh kayak menggambarkan tentang langkah kehati-hatian gitu. Langkah kehati-hatian tuh kayak ya orang ini nggak sembarangan dalam melangkah, dan orang ini juga nggak sembarangan dalam memilih, apalagi untuk mencari tambatan hati gitu. Bisa dibilang mantan kamu sama mantan dia lebih banyak mantan kamu gitu. Terus juga dia tipikal seseorang yang menurut aku suka dengan kejujuran, dan dia tipikal seseorang yang menurut aku nggak bisa dibohongin gitu. Karena walaupun kamu berusaha berbohong gitu, kayak dia itu benar-benar peka ngerasa bahwa apa yang kamu katakan tuh sebenarnya nggak jujur gitu. Dan di sini ada the moon. The moon tuh kayak walaupun mungkin kamu dan dia beda tempat, beda wilayah, beda negara, beda pulau gitu, cuman kayak orang ini tuh mampu menemani kamu dalam situasi apapun walaupun dia nggak bisa nemuin kamu gitu. Karena orang ini tuh kayak dia mampu menjaga kamu itu lewat telepon gitu. Selain itu dia juga selalu menjaga kamu itu lewat Tuhan gitu. Jadi kayak secara tidak langsung ketika kamu sama dia, ya orang ini tuh selalu berdoa yang terbaik untuk kamu, biar kamu itu dilindungi Tuhan gitu, lewat doa-doanya dia gitu. Three of Wands tuh di sini mungkin sisi negatifnya dia, walaupun dia tegas bijaksana, tapi orang ini tuh kayak terkadang suka merasa ragu dalam mengambil keputusan gitu. Suka merasa ragu dalam mengambil keputusan tuh gimana sih gitu. Ya terkadang orang ini tuh kayak suka meminta pendapat sama pasangannya gitu. Jadi jangan heran ketika kamu dimintai pendapat sama pasangannya gitu. Misalkan dia beli baju gitu ya, baju ini cocok nggak sama aku gitu, baju ini pas nggak sama aku gitu, kira-kira gimana kamu ngelihatnya gitu. Karena menurut aku dia tuh kayak nggak bisa mengambil keputusan gitu, masih suka ragu lah gitu. Ya padahal terlihatnya bagus gitu. Terus di sini ada the witch. The witch tuh kayak dia orangnya nggak suka hal-hal yang instan gitu. Nggak suka hal-hal yang instan tuh gimana sih gitu. Ya terkadang ada seseorang yang baru kenal gitu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan udah langsung main kayak jadian, udah langsung kayak bucin, udah langsung kayak cinta-cintaan gitu. Tapi kalau ini orang tuh enggak gitu, karena dia lebih suka apapun dilalui secara proses gitu. Jadi kayak mulai proses bagaimana kamu kenal sama dia, bagaimana proses kalian berdua sama-sama mengenal satu sama lain, bagaimana proses kalian untuk bisa berjuang sama-sama gitu. Jadi dia suka sama hal yang seperti itu daripada melakukan sesuatu secara terburu-buru gitu. Yang dia takutkan tuh kayak ya hasilnya buru-buru gitu.
Three of Silks. Three of Silks tuh sebenarnya banyak orang yang mengagumi dia, banyak orang yang suka sama dia, ya terutama lawan jenisnya dia gitu. Dan di sini itu yang terkadang membuat kamu itu kayak suka cemburu sama dia gitu. Kamu adalah orang yang paling nantinya itu kayak bener-bener cemburu banget deh sama dia, takut dia dimiliki sama orang lain, takut dia suka dengan yang lain. Tapi walaupun dia banyak yang suka, tapi orang ini juga nggak sembarangan dalam menaruh hati dan perasaannya gitu. Ketika dia udah cinta sama seseorang, fokus sama seseorang, menemukan yang cocok, ya maka udah gitu, fokus dengan hubungan tersebut gitu. Di sini terlihat sih memang gitu. Jadi kayak kamu nantinya itu banyak dibikin cemas sama dia, banyak dibikin cemburu sama dia, banyak dibikin khawatir sama dia, mikirin dia terus. Ya itu hal yang wajar gitu, karena kamu sudah mulai merasa cinta, udah mulai merasa nyaman sama dia. Kamu takut apabila dia dimiliki sama orang lain. Di sini dia juga dia tipe seseorang yang suka diperhatikan, tapi dia juga suka memperhatikan gitu. Jadi kayak apabila kamu perhatian sama dia, dia akan jauh bisa lebih memperhatikan daripada kamu memperhatikan dia. Jadi kayak imbal baliknya itu seperti itu nanti. Di sini dia juga orangnya suka berjuang gitu ya, suka memperjuangkan selagi apa yang dia perjuangkan tuh layak gitu ya untuk dia pertahankan. Terus di sini aku juga bisa melihat bahwa hati dan perasaan dia sensitif, temperamen, terkadang gampang marah, gampang ngambek gitu. Itu adalah karakternya dia gitu. Walaupun orang ini bagaimanapun juga, tapi orang ini tuh kayak gampang ngambek, gampang marah gitu. Baik cowok maupun cewek sama, orangnya gampang marah. Terus di sini ada kartu The Star. The Star tuh kayak sebenarnya banyak orang yang berusaha deketin dia gitu. Hanya saja mungkin orang ini tuh kayak belum menemukan yang cocok gitu. Apabila dia yang deketin kamu, ya berarti kamu itu berbeda daripada yang lain gitu. Jadi ya bersyukurlah kamu bisa intinya tuh dideketin dia, karena nggak sembarangan loh gitu ya. Orang ini menaruh hati gitu. Orang ini tuh memiliki kriteria tersendiri gitu ya, mana orang yang cocok untuk dia. Dan di sini untuk coaching pesan buat kamu dan dia nantinya, di sini ada kartu The Lovers. Ya memang ya, yang namanya cinta itu dibutuhkan waktu gitu ya, untuk sama-sama memupuk perasaan masing-masing. Jadi bisa dibilang tuh ya proses itu tadi gitu. Jadi kayak bener-bener untuk sama-sama menguatkan cinta dan saling meyakinkan itu dibutuhkan waktu. Jadi bagi kamu yang nggak sabaran, ya harus bisa sabar gitu, karena kamu harus bisa ngimbangi karakter dia. Di sini King of Swords ya. King of Swords tuh kalau dia seorang cowok, berarti dia itu paling cocok atau pas untuk dijadikan sebagai kepala keluarga. Kalau misalnya dia seorang cewek, ya berarti dia sangat cocok untuk dijadikan sebagai seorang istri. Karena dia memiliki ketegasan yang nggak dimiliki orang lain. Dia juga tipikal seseorang yang fokus dalam melakukan segala hal. Jadi kayak nih orang itu nggak bisa memikirkan terlalu banyak hal gitu. Dia nggak bakalan memikirkan si A apabila si B nggak kelar gitu. Dia nggak mau mengambil tindakan yang C apabila yang B itu belum kelar gitu. Jadi kayak step by step, one by one, satu persatu terlebih dahulu. Karena bagi dia itu akan lebih maksimal daripada dia itu kayak misalkan mengerjakan sesuatu itu kayak yang ini belum selesai, tinggal lagi yang ini gitu. Yang ini belum selesai, udah lari lagi ke yang ini gitu. Dia bukan orang yang seperti itu. Di sini dia juga ada energi The Hangman. The Hangman tuh kayak ketika kamu sama dia, kamu nantinya tuh bener-bener bakalan merasakan sebuah perubahan yang cukup besar gitu ya. Perubahan yang cukup besar tuh apa? Ya banyak ya, mulai dari spiritualisme kamu, mulai dari kedisiplinan kamu, mulai dari pola pikir kamu gitu. Banyak sesuatu hal tuh yang bener-bener bisa kamu dapatkan dari dia gitu. Dan di sini ada energi X of Swords gitu ya. Ya kemungkinan besar dia adalah seseorang yang mampu membebaskan kamu dan menyembuhkan luka kamu di masa lalu. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah ngikutin readingan Clarissa dari awal sampai akhir. Aku ingetin lagi buat kalian yang ingin gabung konsultasi
personal reading, private reading secara berbayar, kalian bisa lihat semua keterangannya ada di bawah deskripsi video ini. Atau kalian juga bisa lihat kontak WA-nya ada di opening video yang di awal tadi ya. Dan buat kalian semuanya, jangan lupa subscribe, dukung terus channel ini biar makin lama makin berkembang gitu ya, makin bisa memberikan manfaat buat kalian semuanya. Oke? Jangan bosan-bosan ya nonton channel ini biar aku makin semangat lagi bikin video-video terbaru dengan tema yang berbeda. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Bye-bye, terima kasih.